Selamat hari Minggu buat adik-adik abang, guru-guru sekolah minggu, hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berpengharapan. Bagaimana kabarnya? Lo udah lupa. Kayak mana biasa? Ingat kan? Apa kabarnya? Mantap. Tetap baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, tunggu. Persiapkan kitab, jemaat, kemudian buku katekismus, catatan harus ada yang dicatat untuk pesan minggu ini, tugas-tugasnya nanti biar jangan lupa. Ya, oke, kita mulai ibadah kita di minggu pagi ini ya. Anak-anak semuanya, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan masih menyertai kami, sehingga kami Tuhan dapat datang ke hadapan-Mu untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, dan kami pun akan menaikkan lagu-lagu pujian ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Bapa yang maha baik, kami berdoa kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami semuanya, walaupun kami masih di rumah beribadah, tidaklah menyurutkan hati kami untuk bersekutu dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami pun berdoa kiranya Roh Kudus yang mengajari kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman yang kami dengarkan sebentar lagi. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, berikan kekuatan dan kebijaksanaan kepadanya di dalam menyampaikan firman, sehingga firman itu Tuhan semakin menyebar ke seluruh pelosok, dan banyak orang Tuhan akan percaya kepada Tuhan dan menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan kebaktian kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Dengan terlebih dahulu kami memohon ampun untuk dosa dan salah yang telah kami perbuat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Halo adik-adik kami yang di rumah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi, suaranya yang kencang, bernyanyi dengan semangat. Kita nyanyikan lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Kita nyanyikan. Sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang masih boleh kami terima saat ini, memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan memberkati ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kami sukacita senantiasa dan hati yang mau rindu akan firman-Mu, sehingga kami dapat dikuatkan, dihibur melalui firman-Mu yang kami dengarkan setiap hari minggunya. Berkatilah ibadah online kami saat ini Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh adik-adik kami sekolah minggu yang saat ini beribadah, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan,
sehingga mereka tetap bersuka cita mengikuti setiap ibadah yang kami laksanakan melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu akan bekerja dalam hati dan pikiran adik-adik kami, sehingga mereka tetap bersuka cita dan tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita saat ini tertulis di kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Amsal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapat hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Menghormati kedua orang tua adalah keharusan bagi setiap anak-anak. Baik itu anak-anak yang masih kecil, yang sudah remaja, yang sudah dewasa, setiap orang yang disebut sebagai anak wajib dan harus menghormati orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu adalah sebagai wakil Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mendidik anaknya, untuk mengasihi, memelihara, mengasuh, dan juga memperhatikan. Orang tua kita dipakai Tuhan itu menjadi perpanjangan tangannya untuk mengasuh, memelihara, memperhatikan, dan mengasihi kita sampai kita beranjak dewasa. Itu sebabnya firman Tuhan saat ini memerintahkan kepada kita supaya anak sekolah minggu memiliki rasa hormat kepada orang tua seperti jemaat kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya adik-adik sekolah minggu kita harus hormat kepada orang tua, kita harus takut serta kasih kepada orang tua, menunjukkan rasa takut kita juga akan Tuhan. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Di dalam hukum Taurat yang kelima sudah jelas dikatakan, adik-adik masih ingat kan hukum Taurat yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi ketika kita menghormati orang tua, itu tandanya kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti seperti ketika kita takut atau ketika seorang pencuri dikejar-kejar polisi. Rasa takut seperti itukah yang harus kita miliki kepada Tuhan? Rasa takut ketika ketahuan kita mengambil yang bukan milik kita. Rasa takut seperti itukah yang harus kita miliki kepada Tuhan? Tidak. Tetapi rasa takut yang dikatakan di sini menunjukkan kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Selalu berusaha untuk tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Inilah rasa takut sebagai anak-anak Tuhan. Adik sekolah minggu, sadar enggak? Di zaman sekarang ini sangat banyak anak-anak yang suka membantah orang tuanya, yang suka melawan orang tua. Sangat banyak sekali anak-anak zaman sekarang ini di zaman now yang suka merendahkan, melecehkan orang tuanya, meremehkan orang tuanya. Dan sehingga mereka tidak mau mendengarkan apa nasihat orang tua. Apalagi anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau anak-anak yang sudah beranjak semakin remaja,
Dia merasa orang tuanya itu terlalu kolot, sehingga dia bilang, udahlah mak, udahlah pak, bedanya zaman kita. Gak tahu apa itu, gak tahu mama, apa maksudku itu, aku yang tahu. Dia merasa dia lebih pintar dari orang tuanya, karena orang tuanya itu sudah semakin tua. Banyak sekali saat ini anak-anak yang suka meremehkan orang tua sehingga tidak mau mendengar nasihatnya. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang ini yang suka sekali membantah orang tuanya, hanya berkata A, dia sudah mengatakan C dan D. Artinya hanya sekali kalimat yang dikatakan orang tua, tapi si anak sudah membalas dengan 3 kalimat. Ucok, nanti begini-begini. Iya loh mak, terus-terusan. Udah berapa kali pun dibilang mama ini begini-begini. Nah, itu artinya dia membantah. Dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Itu sebabnya Salomo menasihatkan saat ini, harus mau mendengarkan orang tua. Dan firman Tuhan ini juga mau mengatakan kepada kita supaya kita mau mendengar. Tadi sudah kita baca, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Ini adalah Salomo yang menasihatkan setiap orang yang membaca. Artinya ketika kita mau mendengarkan orang tua, kita sama dengan mendengarkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang menjadi kunci kepada kita, kunci utama supaya kita mau mendengarkan, supaya kita mau menghormati adalah dengan cara mau mendengar. Nah, kenapa bisa terjadi demo? Kenapa bisa terjadi perkelahian? Kenapa banyak sekali saat ini berita yang kita dengarkan pembunuhan, pertengkaran, dan demonstrasi, permusuhan? Itu semuanya karena apa? Semuanya itu bisa terjadi karena mereka tidak mau mendengar. Kenapa banyak yang demo-demo? Mereka tidak mau mendengarkan suara pemerintah. Mereka tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Kenapa bisa bermusuhan? Nah, kalau anak-anak sekolah minggu juga ada yang mau bermusuhan, itu kuncinya kurang mau mendengar. Kenapa? Berarti dia tidak mau mendengarkan apa alasan temannya itu. Apa alasan dia bertengkar. Dia tidak mau mendengarkan permintaan maaf. Kenapa bisa terjadi pertengkaran-pertengkaran? Kenapa bisa terjadi keributan, bahkan sampai terjadi pembunuhan? Karena kurang mau mendengar. Dan dia mau melakukan apa yang di hatinya. Seandainya dia mau mendengar, membuka hatinya, telinganya untuk mendengar, dia akan mendapat penjelasan, keterangan. Lalu hatinya pun akan didamaikan oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik sekolah minggu, disinilah kita diajak sebagai anak-anak Tuhan supaya kita lebih sering mendengarkan suara orang tua dan suara Tuhan. Tahu nggak adik-adik sekolah minggu? Ada keuntungan bagi orang yang mau mendengar. Ada keuntungan, atau bisa dikatakan ada hadiah bagi orang yang mau mendengar. Yang pertama, hadiahnya melalui firman Tuhan ini dikatakan ia berbahagia. Itulah hadiah yang pertama. Ia berbahagia. Bisa kita bayangkan rasa bahagia seorang anak ketika dia mendapatkan mainan baru dari mamanya atau papanya atau dari kakak abangnya. Dia sangat senang bermain karena dia mendapatkan mainan yang baru. Ia sangat berbahagia. Seperti itulah hadiah atau keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mau mendengar. Dan yang kedua, ia menjadi bijak. Ia menjadi bijak artinya dia sudah bisa membedakan bahwa ini salah, ini tidak. Ini benar, ini salah. Yang ketiga, dia tidak akan rugi. Karena apa? Ia belajar dengan baik. Ia memakai waktunya dengan baik untuk mendengar firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, berdoa memuji Tuhan, dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi waktunya tidak terbuang hanya untuk berantem, bermusuhan,
Tidak terbuang waktunya hanya untuk main game yang tidak ada gunanya. Nah, dan yang keempat adalah ketika dia mau mendengar, dia akan semakin mencintai Tuhan. Dia akan semakin mencintai Tuhan. Pernah dengar lagu yang menyebutkan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Itu artinya ketika dia mau mendengarkan orang tua, mendengarkan firman Tuhan, dia pun akan semakin mencintai Tuhan. Lalu apapun yang dia hadapi, dia akan tetap setia dan membuat Tuhan yang paling utama dalam hidupnya. Bagaimana cara anak-anak sekolah minggu membuat Tuhan paling utama? Begitu bangun tidur, jangan langsung main game, jangan langsung menonton, tetapi langsung berdoa. Terus yang kedua, sebelum dia melakukan segala pekerjaannya, baik itu mau belajar, mau makan, mau tidur, dan mau kemanapun dia selalu berdoa. Bahkan untuk mengakhiri semuanya dan dia akan beristirahat, dia selalu berdoa. Itulah salah satu contoh ketika dia mencintai Tuhan, dia membuat Tuhan itu yang paling utama, nomor satu dalam hidupnya. Ketika dia akan mengikuti ujian, Tuhan yang dia panggil. Ketika dia sedang kurang sehat, Tuhan yang dia panggil. Inilah tandanya bahwa anak Tuhan itu mencintai dia. Dan saat ini kita mau dipanggil, kita mau diajak adik-adik sekolah minggu supaya kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab dikatakan di Lukas 11 ayat 28 yang sering kita dengar, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Kiranya kita mau senantiasa mendengar firman Tuhan, kita mau senantiasa melakukan firman Tuhan dan mendengarkan orang tua, mau menuruti apa kata orang tua karena mereka dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk mengasihi kita, memelihara, mengasuh, memperhatikan kita. Dan hargai, hormati dan dengarkanlah orang tuamu dan suara Tuhan. Selamat mendengarkan dan selamat untuk setia kepada Tuhan. Nah, ada tugas adik-adik sekolah minggu dari Inang. Udah lama gak ada tugasnya kan? Tugas untuk horong 1. Horong 1 tugasnya adalah lagu dari Efesus 6 ayat 1. Tugas untuk horong 1 sekali lagi dari Efesus 6 ayat 1. Seperti ini. Hai anak-anak, taatilah, dan selanjutnya. Tugas untuk horong 2 dan 3 ada hafalan. Nah, supaya tidak film Korea saja yang dihafal atau permainan-permainan, tapi tugas untuk horong 2 dan horong 3 menghafal Amsal 4 ayat 1 dan 2. Amsal 4 ayat 1 dan ayat 2. Itu hafalan untuk horong 2 dan 3. Jadi supaya saat ini kita semakin selalu berusaha untuk mengingat-ingat firman Tuhan dari lagu dan juga dari firman-Nya. Jadi adik sekolah minggu, siapa nanti yang sudah bisa menghafal dan tahu lagunya, dikirimkan melalui WA Inang atau kakak-kakak guru sekolah minggu, atau bisa langsung dikirimkan ke Facebook SKM Kuala Bekala. Oke, Inang tunggu tugasnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Engkau masih memberkati kami saat ini, sehingga kami boleh senantiasa bersuka cita. Kami boleh senantiasa dikuatkan di dalam situasi masa sulit saat ini. Tuhan, kami sudah sangat merindukan ibadah
bersama dengan adik-adik kami sekolah minggu yang sudah sejauh ini Tuhan lebih dari setengah tahun kami tidak bisa bertemu untuk memuji nama-Mu di rumah-Mu ini. Tetapi di dalam kerinduan kami itu, kami tetap percaya Engkau mengasihi kami, Engkau tetap menyertai kami, bahkan Engkau tetap memberikan sukacita bagi adik-adik kami sekolah minggu yang walaupun harus beribadah di rumah mereka masing-masing dan melalui handphone ataupun melalui media online. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menghibur hati kami, Engkau yang menguatkan kami dan memberikan sukacita senantiasa bagi kami, sehingga apapun ibadah yang kami lakukan Tuhan, semuanya boleh kami terima dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah adik-adik kami sekolah minggu Tuhan semuanya, kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat kepintaran sebagai anak-anak Tuhan, supaya mereka mau mendengarkan orang tua dan mendengarkan Tuhan melalui firman-firman-Mu. Ya Tuhan, kami ajari mereka untuk tetap senantiasa bersyukur dalam keadaan saat ini. Kalaupun belajar dari rumah, ibadah dari rumah, tetapi biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati dan memelihara kami. Berkati setiap orang tua kami yang senantiasa sabar untuk membimbing, mengajari anak-anaknya, supaya mereka tetap juga bersukacita karena Tuhan yang menguatkan mereka. Bapa dalam surga, Engkaulah yang memberkati ibadah kami ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar menjadi pelita dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, saatnya kita bernyanyi kembali, mengangkat satu lagu pujian, tetapi tetap harus dengan penuh semangat dan suaranya yang kencang. Kita bernyanyi dengan judul lagu Big or Small. Kita nyanyikan. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Kerja, karya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati. Salam sehat.